Kamu dulu sempat main basket. Main basket. Sekarang Sekarang enggak. kenapa nggak main basket? Karena udah jadi feminim atau belum punya pacar? Tit. Jangan pernah mempertanyakan atau bahkan menyalahkan why. Apa kabar Len? Baik. Jadi kamu tuh dulu adik kelasku bukan? Iya. Betul ya? Kamu dulu sempat main basket. Main basket. Sekarang Sekarang enggak. kenapa nggak main basket? Karena udah jadi feminim atau Enggak juga. nggak? Karena ternyata enggak jago basket. Tapi sempat main tim kan kamu? Iya. Main Saat DBL. DBL, sempat ikut DBL. Terus karena kosong, Kosong nggak boleh. nggak boleh main basket. Terus hobimu apa lagi selain main basket? Hobiku dulu sempat nari. Nari. Sekarang juga udah nggak nari. Enggak, udah jompo. Terus sekarang kamu hobinya apa? Hobinya sekarang makan, Makan, tidur. tidur, terus Gak ada. nggak ada lagi. Terus sibuk ngapain Len sehari-hari? Sibuk jaga toko aja, kerja. Jaga toko. Toko apa? Toko kain imitasi tapi bukan kain baju gitu. Bedanya kain imitasi sama kain asli? Kain imitasi itu kayak kain campuran sama plastik toh. Jadi itu kayak buat bahan Polyester. ya, buat bahan-bahan tas, buat bahan-bahan kerajinan, bukan buat kain baju gitu. Tapi bisa dibuat baju. Enggak. Aku nggak punya bayangan sih, maksudnya kain imitasi. Aku baru pertama dengar. Kalau kulit kan ada kulit imitasi. Iya. Kalau kain imitasi itu kayak kain campuran sama plastik. Jadi nggak pure kain cotton gitu. Kayak nggak. background-nya. Kurang kayak. Kayak kamu tahu spoon bun nggak sih? Oh, oke, ya tahu. Ya, itu. Terus kamu tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa jaga toko? Jam 10 sampai setengah 5. Jam 10 sampai setengah Setengah lima. setiap hari Senin sampai Tuh, Sabtu. full day. Terus selain jaga toko ada kesibukan apa? Selain jaga toko, Pacaran? enggak. Belum punya pacar? Tit. Oke. Terus Eh, selain jaga toko? itu sih, aku di ministry di gereja. Oh, Jadi- pelayanan di gereja. Pelayanan apa kalau boleh tahu? Aduh. Pelayanan itu namanya kayak crowd management. Apa? Crowd management. Crowd management. Jadi kayak ngatur aja gitu. Oh, misalnya ada kebaktian, kamu yang ngatur flow. Ya bener. Gitu-gitu. Kamu pinter. Obviously, enggak. Terus selain itu, Hmm, itu pelayanan tiap hari apa? Hari Minggu. Pelayanannya kan hari Minggu, cuman ya kayak weekly-nya pasti kayak ada meeting-meeting atau apa gitu. Tuh, Di kamu persiapan. gereja di mana? Mawar Sharon. Gereja Marsyaron. Emangnya apa yang kamu dapat Len, dari pelayanan? Banyak sih, banyak Pol. Dari kenal karakter banyak orang juga, belajar manajemen, belajar lebih detail, belajar lebih peka. Kalau secara spiritual, Dengan hal-hal itu tuh kayak membantu kita akhirnya nggak peduli sama diri sendiri toh, jadi kayak lebih peduli sama orang lain gitu. nggak, maksudku spiritual hubunganmu sama Tuhan. Tuhan. Apakah itu bikin kamu merasa lebih dekat dengan Tuhan atau gimana? Justru karena ya supaya aku bisa lebih dekat sih, untuk
bukan untuk membalas Tuhan sih, maksudnya untuk membalas Budi. ya bukan untuk balas budi Emang Budi sebenarnya. salah apa? Lebih tepatnya kayak ya pokoknya kalau udah kan lu udah kenal Tuhan gitu, jadi kayak ya pengen aja kasih yang terbaik gitu toh buat Tuhan melalui pelayanan kayak gitu. Udah berapa lama sebenarnya? Kok pelayanan kayak 5 tahun lebih. Selama kamu pelayanan itu kamu apa ya, maksudku kayak ada nggak suatu hal yang kamu nggak bisa lupakan dan itu sampai mempengaruhi hidupmu gitu dari pelayananmu? Ada sih, ada banget. Jadi kayak aku pernah ikut kayak satu ministry itu yang sampai ngerubah aku kayak ya jadi lebih baik lah. Jadi kayak aku orangnya harusnya nggak boleh yang terlalu gimana-gimana. Jadi akhirnya kalau waktu pelayanan tuh kan kayak banyak ketemu sama orang toh. Jadi kayak ternyata karakterku yang nggak baik itu jadi apa ya? Jadi diubahkan. Ya, jadi kayak ngerti toh kalau oh ternyata kayak karakterku itu gak baik. Kejadiannya apa yang kayak membuka matamu gitu? Kejadiannya apa ya? Banyak banyak. Tapi ya intinya kamu merasa dengan kamu melihat banyak orang, ketemu banyak orang itu kayak kamu belajar memahami karakter mereka. Cara aku kayak ngomong juga harus kan, cara aku bersikap, cara aku ngobrol sama orang kayak itu jadi kayak ya lebih diperbaiki aja gitu. Terus kalau ngomongin tentang perubahan karakter itu, kamu pernah nggak ngalamin satu titik terendah dalam hidupmu gitu? Pernah. Apa itu Pak? Kalau kamu mau cerita. Titik terendah ya. Berat mau cerita. Titik terendah itu jatuh, kakak. Apa ya? Sebenarnya ada kayak beberapa kali, tapi yang terakhir itu sih waktu mamaku gak ada. Berapa lama yang lalu tuh? Juli tahun lalu. Oh, aku boleh sedikit flashback ya. Waktu itu kan Juli dan Agustus yang tahun 2021. Itu kan ya aku pun mengalami kayak fase yang lumayan berat juga ya. Maksudnya kayak mamaku kena COVID, terus kita ketemu di tempat pengisian oksigen. Gitu. Ya waktu itu aku pun itu pertama kali dalam hidupku aku merasa clueless gitu ya. Aku gak ngerti harus ngapain. Soalnya kita berusaha pun ya cuman sebatas itu gitu. Terus selanjutnya kan kita juga gak ngerti kan apa yang akan terjadi. Terus sama banget sih, apalagi kalau waktu itu malah kayak aku sendirian yang gak kena di keluargaku. Jadi satu keluargaku tuh kena semua. Tapi tenggatnya aku kayak diluputkan dulu kayak gitu loh. Kalau aku juga ikutan kena, akhirnya ya siapa sih ngurusin keluargaku? yes, betul. Dan terutama mamaku kan yang parah kayak gitu. Aku waktu itu pun satu keluargaku kena, terus aku enggak. Jadi makanya kita ketemu di tempat pengisian oksigen itu. Nah untungnya juga waktu itu aku setelah mamaku membaik, aku kena. Aku sempat kena. Sama. Jadi waktu keluargaku udah beres kenanya,
lebih tepatnya Baru. waktu mamaku udah nggak ada, baru aku kena kayak gitu loh. Jadi kayak aku merasa kayak oh ya Tuhan tunjukno kayak gitu loh, ini tuh bukan berarti kamu kebal nggak kenanya, tapi aku rasa itu waktunya Tuhan kayak gitu loh. Jadi kayak oh ya aku ditahan dulu, dilupakan dulu, terus kayak udah selesai ngurusin semuanya, ya udah wis baru kena kayak gitu. Terus ya aku waktu itu pun aku ingat kan, aku nanya ke kamu yang soal pengobatan dan lain-lain itu. Ya, aku merasa grateful juga dan bersyukur waktu itu kita ketemu di tempat pengisian itu, terus aku dapat info dari kamu soal suster yang suntik Datang ke rumah. iya kayak gitu ya, jadi Itu pun itu kayak aku merasa kayak di saat aku yang benar-benar sendiri itu baru kerasa banget kayak dikirimin orang-orang baik gitu loh, dikasihin entah kenapa kayak aku dikenalkan dokter, terus akhirnya bisa dapat banyak info, terus kayak teman-teman itu banyak yang bantu juga, jadi kayak semakin kerasa kayak oh aku nggak sendiri kok kayak gitu loh. Dari kejadian itu kamu dapat pelajaran apa, Len? Maksudnya apa ya, waktu itu mamaku pun sempat saturasinya itu di bawah 80 udah. Terus malam-malam dia ngigau malam-malam telepon aku dan kondisinya udah, kan dia isolasi mandiri kan, kondisinya udah nggak kayak orang ngorok gitu. Aku kan panik kan, aku sampai teriak-teriak, aku langsung keluar rumah naik mobil mau ke tempat mamaku, ternyata oksigennya habis dan nggak sengaja dia masih bisa telepon aku. Kejadiannya kayak gitu. Nah waktu itu aku pun ngerasain yang namanya kehilangan sih sebenarnya. Aku jantungku kayak copot gitu loh. Fuck. Enggak. Aku nggak siap lah waktu itu misalnya kalau ditinggal gitu. Bahkan sampai sekarang gara-gara kejadian COVID itu pun aku belajar kayak aku perlu meluangkan waktu untuk bersama. Bener sih. Iya. Aku juga sih kayak rasa kayak mungkin kayak selama ini kan pasti belum jadi anak yang baik tuh, terus merasa dikasih kesempatan aja kayak bener-bener 2 minggu itu tuh kayak waktu yang intens banget aku bisa ngerawat mamaku meskipun dari jarak jauh. Jadi kayak dari nyari dokter, nyari obat pun itu kan susah pol waktu itu, pol, dan nyari obat buat 1 orang aja susah toh. Ini aku nyari buat 3 orang sekaligus. Ada 3 orang yang butuh obat itu. Di keluarga aku toh, jadi kayak itu. Terus belum oksigen lagi juga mamaku, dan mamaku tuh bener-bener oksigennya itu sing langsung harus pakai yang tertinggi gitu loh. Jadi karena saturasinya udah rendah banget. Saturasinya udah rendah banget, jadi benar-benar nggak bisa lepas oksigen sama sekali kan. Dan oksigen luang kapal tau pas itu. Jadi kayak nyawaku itu benar-benar kayak aduh, kayak gini. Gila sih itu, kayak benar-benar nyuari oksigen tuh setengah mati, sih benar-benar mikir kayak aduh sampai habis ya wes mamaku nggak bisa nafas lagi kayak gitu loh sih. Jadi bener-bener kayak gila wes stres soro sih waktu itu. Terus kayak belum aku harus tetap kerja kayak gitu loh, jadi bener-bener bagi waktu aku wes gila pol. Harus tetap buka toko, harus cari oksigen keliling-keliling, harus cari obat keliling-keliling juga, belum lagi cari rumah sakit juga toh. Betul. Kita nyoba, siapa tahu ada kamar kosong. Kamar gitu. kosong.
itu bener-bener kayak aduh puter otak banget bener-bener. Menurutku itu, bahkan menurutku aku merasa itu gak mampu pol kalau sendiri kalau ya kalau nggak ditolong Tuhan beneran. Aku merasa itu kayak bener-bener ya bukan aku. Kalau aku sendiri pasti gak sanggup sih. Bayangin ae, aku lho bisa ngangkat oksigen tabung sing gede iku. Yang 6 liter, yang 6 meter, yang Iya, tinggi yang tinggi seatasku malah kayak gitu. Sampai orang jual oksigen itu nggak percaya, ini siapa sih ngangkat? Ya aku ya nggak tahu. Aku mikirnya kayak ini keangkat atau mamaku nggak bisa nafas kayak gitu tok lo pikirannya. Gitu. Jadi setelah kamu melewati itu semua, sekarang kamu gimana rasanya? Ada menyesal ya pasti. Menyesal di sisi aku ya, tapi kayak ya menyesal kayak duh harusnya berarti aku harus lebih baik kalau tahu mamaku tuh cuma segini aja waktu terus ya itulah banyak hal. Tapi kan banyak penyesalan. Gimana ya kalau misalnya aku pun di posisi seperti itu, yang waktu mamaku kritis itu pun aku juga mempertanyakan diriku sendiri gitu kan. Emangnya kamu sebagai anak udah ngasih apa? Terus kamu kok sibuk sendiri? Itu aku ya, maksudnya yang aku rasakan gitu. Kita harus ya, nyoba yang terbaik aja. Urusan hasilnya gimana kita kan nggak ada yang tahu. Ya, aku rasa kayak kita jadi anak sebenarnya pun pasti melakukan yang terbaik juga gitu. Cuma ya kadang memang apa yang kita kira baik ternyata nggak baik, atau aku pun nggak ngerti sih. Ya itu aku merasa ya itu kayak dikasih kesempatan tuh ya wes kasihin yang terbaik itu loh buat mamamu. Selama ini kan kamu kayak aku merasa kayak sama ini kamu itu gak banget jadi anak, ya wes ini loh 2 minggu terakhir ini kamu kasih yang terbaik buat mamamu kayak gitu ya wes. Hebat. Dan cicingmu dan cicing kalian berapa bersaudara? 3. Boleh ngasih tisu gak sih? Aku yakin yang terjadi ke kita dan ke kamu itu nggak cuma kamu aja dan aku aja yang waktu itu. Mungkin kamu bisa kayak ngasih semangat atau kayak sesuatu yang kamu dapat dan kamu bisa share untuk orang lain gitu. Ya pasti mungkin ada orang yang ngalami hal yang sama kayak aku atau mungkin kejadiannya mirip-mirip lah ya. Percaya aja Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik buat mama atau orang yang kalian sayangi, sama buat kitanya sendiri itu. Kalau memang udah waktunya ya udah itu yang terbaik kayak gitu. Sama buat kita pasti banyak pelajaran sih yang pasti kita dapat belajar yang membuat kita bisa jadi lebih baik ya nantinya. Ya itu sih, percaya waktu Tuhan itu yang terbaik, rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Jangan pernah mempertanyakan atau bahkan menyalahkan why
sesayang-sayangnya kita pasti ya lebih sayang Tuhan loh pasti. Ya itu sih.